Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pada pekan biasa yang ke-32. Hari ini saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Persiapan mungkin kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam keseharian kita. Bangun tidur, kita mungkin segera mempersiapkan segala kebutuhan yang akan kita pakai sepanjang hari. Bahkan hendak tidur pun, mungkin kita akan mempersiapkan keperluan setelah bangun besok pagi. Itu dalam keseharian. Apalagi dalam momen-momen terbesar hidup kita. Persiapan adalah hal yang mutlak dilakukan. Pernikahan misalnya. Setiap orang pasti mempersiapkan dengan baik momen pernikahan sebagai peristiwa yang sekali seumur hidup. Kelahiran anak, kehadiran buah hati dalam keluarga pun dipersiapkan dengan baik. Apalagi sekarang, sebelum lahir sudah bisa diduga jenis kelamin anak yang akan lahir. Maka persiapan akan semakin matang untuk menyambut sang buah hati. Demikianlah persiapan selalu menjadi bagian penting dalam momen-momen hidup kita. Terlebih-lebih, persiapan akan kita lakukan dengan matang dalam momen yang sekali seumur hidup. Pertanyaan terakhir yang bisa diajukan kepada kita, siapakah kita yang sudah mempersiapkan kematian kita? Bagaimana kita sudah mempersiapkan akhir hidup kita? Itu juga peristiwa sekali seumur hidup. Tapi sungguhkah kita mempersiapkannya dengan baik? Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang sabda Yesus yang rasa-rasanya menggetarkan. Yesus mengingatkan para murid tentang peristiwa pada masa Nuh, tentang peristiwa pada masa Lot. Momen-momen itu adalah momen yang diingat, suatu peristiwa yang pasti dikenang oleh masyarakat di sekitarnya, karena selalu diceritakan turun-temurun di antara masyarakat, dan karena momen itu juga adalah momen yang mengerikan. Bencana datang tanpa dapat dihindarkan. Maka
dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, merupakan gambaran situasi yang berjalan dengan aman, nyaman, dan damai. Mereka tidak pernah menduga bahwa akan ada air bah, akan turun hujan api dan belerang dari langit yang membinasakan semua keamanan, kenyamanan, dan kedamaian itu. Dan Yesus menyimpulkan, demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Yesus tidak menakut-nakuti, tetapi Yesus mempersiapkan. Situasi aman, nyaman, dan damai tidak menjadi alasan untuk lupa mempersiapkan diri akan akhir zaman yang pasti akan datang. Ini sebenarnya kalau kita berefleksi lebih jauh lagi, selaras dengan pernyataan demikian. Situasi memiliki harta, memiliki segalanya, situasi sehat, bugar, segar, tidak menjadi alasan untuk tidak mempersiapkan diri akan akhir kehidupan. Maka mungkin menjadi pertanyaan, apa persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyongsong akhir kehidupan kita? Dalam bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes, nyata bahwa persiapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kalian harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Dan di akhir bacaan pertama dikatakan, barang siapa setia kepada ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Putra. Maka melalui bacaan pertama itu jelas bahwa persiapan yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kasih, setia pada ajaran Kristus, dan dengan demikian kita memiliki Bapa dan Putra. Maka pertanyaan berikutnya, sudahkah itu kita miliki? Sebagai orang yang dibaptis, sungguhkah kita beriman? Kita ke gereja, kita berdoa. Apakah itu semua bentuk persiapan kita untuk akhir kehidupan? Atau itu semua hanya sarana untuk memuaskan diri, menjadikan iman sebagai alasan untuk menuntut Tuhan, gereja sebagai sarana untuk mendapatkan pujian, menjadikan doa sebagai sarana untuk menyampaikan unek-unek kepada Tuhan? Jika itu yang terjadi, itu adalah tanda kita belum siap untuk memasuki akhir kehidupan. Namun jika iman, doa, gereja menjadi kekuatan kita untuk semakin merasakan bahwa kita memiliki Bapa dan Putra, maka kita akan semakin siap untuk akhir kehidupan. Mari persiapkan diri untuk peristiwa yang sekali seumur hidup. Dan kalau kita sudah memiliki Bapa dan Putra, dan kita memiliki kasih di dalam hati kita, maka kita pasti akan siap untuk menyongsongnya. Dan yakinlah, Tuhan pasti mendampingi. Tuhan memberkati.